Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Menggapai mimpi dengan senyuman. Halo, aku Ica Putri Irwansyah. Saat ini berusia 18 tahun dan sedang menjalani pendidikan di Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ini merupakan video pertama Ica yang akan Ica tayangkan di YouTube sebagai mungkin video pembuka sebagai perkenalan ya. Jadi tujuan Ica membuat akun ataupun channel YouTube ini yaitu untuk mendokumentasikan segala sesuatu tentang kehidupan di perkuliahan Ica. Entah itu dari tugas kuliah Ica atau nanti bakalan bikin sesuatu seperti kayak day in my life atau something yang bisa Ica upload untuk teman-teman semuanya. Dan ini hanya sebagai untuk penyimpan memori kalau saya Ica Putri Irwansyah juga pernah bersekolah dan juga pernah menginjak bangku perkuliahan. Apakah Ica akan berkuliah selama 3,5 tahun? Apakah bisa lebih cepat dari itu? Ya mungkin doa terbaik untuk Ica, karena siapa ya yang gak mau untuk cepat selesai kuliahnya gitu dan melanjutkan pendidikan atau mungkin langsung mencari pekerjaan gitu. Dan semoga di awal pembukaan ini Ica bisa semangat nanti buat ngonten ya, katanya ngonten gitu, untuk mengupload video-video kegiatan Ica. Dan alhamdulillah ini merupakan suatu pencapaian sih, karena udah berani buat menunjukkan bahwa ya ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman, Ica tuh pernah kemarin-kemarin tuh mau buat video juga konten kan, cuman ya untuk fasilitas ataupun handphonenya itu kan nggak mendukung nih. Dan ini alhamdulillah difasilitasi oleh orang tua ya, walaupun nggak sejernih itu ya, cuman berusaha buat mendokumentasi segala sesuatu tentang kegiatan Ica selama kuliah dan selama Ica merantau di kota Jambi ini. Mungkin itu ya teman-teman. Nanti misalnya nih teman-teman kayak punya ide buat Ica upload ini dong, penasaran nih sama keadaan kota Jambi, atau kayak penasaran nih sama Universitas Jambi, atau kayak kuliahnya di mana Ca, atau kayak prodi kamu gimana, itu kan bisa teman-teman nanti itu ya komen di kolom komentar gitu, biar Isya bisa ada ide-ide nih buat bikin video untuk dipersembahkan, untuk dipertontonkan oleh teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk kedepannya. Dan Isya penasaran sih sama video sama pengupgradean diri Ica untuk 5 tahun ke depan maybe, atau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Setelah Ica melihat video Ica ini di umur Ica yang udah 20 sih 2 tahun lagi ya, untuk nanti Ica pas udah tamat kuliah, Ica lihat lagi, oh ternyata Ica pernah bikin video gini loh gitu. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian mohon dukungannya, dan semoga saya Ica Putri Irwansyah bisa semangat kuliahnya, karena emang perjuangan untuk berkuliah itu rasanya berat ya, karena emang bukan di posisi orang yang berada, walaupun itu bisa dibilang bercukup ya, kecukupan gitu. Nah, jadi rasanya ini perlu diapresiasi sih, dan juga perlu didokumentasiin gitu. Nah, karena untuk sebagai penyemangat teman-teman yang katanya aku kan nggak punya apa-apa nih, jadi nggak bisa kuliah. Untuk apa sih kuliah? Nanti ujung-ujungnya bakalan gini, kuliah itu cuma pengangguran. Ya emang sih, iya emang kan, karena kita apalagi Ica yang merantau dari orang tua gitu kan, jauh dari orang tua, ya udah pasti mengharapkan bantuan dari orang tua gitu. Karena ya nggak semua anak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan secara cepat, dan orang tua juga begitu. Orang tua tuh inginnya yang terbaik buat anak, cuman ya gak semua orang bernasib yang sama ya teman-teman ya. Jadi kayak ini excited banget mau bikin video pembukaan pertama kali pengenalan seperti ini tuh, sebenarnya excited banget. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, yang kalau misalnya nonton ini anak kuliahan gitu kan, kayak semangat untuk berkuliah,
semangat untuk menjalani project-project dan tugas-tugas praktikum kalian, laprak kalian. Semangat, semangat. Karena ada orang di rumah yang menunggu keberhasilan gitu kan. Mau kalian anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak tunggal segala macam, rasanya orang tua itu pasti menaruh harapan kepada kalian gitu. Mungkin ada beberapa orang yang dia ingin sekali untuk berkuliah tapi orang tua tidak memfasilitasi ataupun orang tua kayak tidak mengizinin. It's okay guys, gak apa-apa. Coba berpikir lagi dari sudut pandang orang tua kalian, ya kan. Kadang anak itu ada yang ingin sekali untuk berkuliah tapi orang tua yang bilang udahlah gak usah lah kuliah, kita gak ada uang. Ya mau dibantah itu orang tua sendiri, dan mau dibilang dikasih masukan pun gak semua orang mau menerima pendapat dari kita. Mungkin ada orang bilang aku pun gak didukung orang tua tapi aku nekat nih. Ya kembali lagi dong, gak semua manusia sama, ya kan. Jadi coba ditelaah bagaimana permasalahan ini. Sudah kami yakinkan orang tua bahwa aku benar-benar loh mau kuliah gitu kan. Karena jujur Ica sendiri pun meyakinkan orang tua Ica, karena Ica sempat gagal di itu namanya SNBP, jadi kayak seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi Ica di situ mengambil di universitas yang sama, Ica mengambil manajemen sama ilmu ekonomi pembangunan, sama-sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuman di SNBP Ica ketolak. Maybe itu emang karena nilai Ica yang gak memadai, karena emang persaingan di SNBP itu sangat-sangat banyak ya. Jadi dibilang kecewa udah pasti kecewa gitu kan. Sesuatu yang gagal tuh pasti kecewa, cuman bagaimana cara mengatasi kecewa tersebut. Dan kemarin juga sempat lulus di Universitas Islam di Jambi, di UIN. Cuman ya Ica mencoba untuk memahami lagi bahwa prodi yang Ica ambil ini apakah emang benar-benar bisa untuk Ica jalani ke depannya, apakah ini emang basic Ica di sini. Ternyata Ica pikir lagi, oh enggak, bukan sepenuhnya tidak, tapi Ica juga sempat untuk tes di Unja lagi dan alhamdulillah di situ lulus. Jadi karena emang keinginan pertamanya di situ, dan guru-guru Ica di SMA juga meyakinkan kayak ya udah ambil aja yang di Unja, kan kamu inginnya di Unja gitu kan. Dan prodi yang Ica ambil di Unja pun itu rasanya kayak udah basic Ica. Bukan basic, maksudnya basic kan bukan salah bukan basic, tapi kayak kemampuan Ica untuk menjalani di prodi tersebut gitu kan. Maka dari itu ya udah Ica lanjut di Unja, dan alhamdulillah sekarang Ica udah ngelewati Agustus, September, Oktober, udah per 3 bulan Ica kuliah. Berarti udah hampir setengah semester gitu ya. Nah semester itu udah ngejalanin tugas yang ternyata Masya Allah gitu kan. Dibilang culture shock sih enggak ya, karena emang perkuliahannya semakin meningkat gitu kan. Itu di awal minggu kan kayak masih pengenalan guys. Ini cerita kayak tentang awal masuk nih. Jadi kayak awal pertama tuh kayak masih cerita tentang bagaimana menjalani perkuliahan, sama dosen-dosennya membahas tentang RPS gitu kan, membahas tentang RPS-nya, terus tuh bagaimana pembelajaran dengan dosennya, seperti itu. Juga udah ternyata di perkuliahan itu ada dosen pembimbing, pendamping akademik, dosen PA. Nah, jadi Ica juga dapat dosen PA yang sebenarnya Ica sangat kagum ya sama ini. Kan nggak tahu nih boleh sebut atau mana, jadi Ica nggak usah sebut dulu. Jadi udah pengenalan dari dosen PA, ketemu dosen PA, terus di minggu kedua dan minggu ketiganya itu udah mulai masuk nih kayak membuat makalah, terus tuh presentasi. Ya di SMA juga gitu ya, cuman yang di sini kan kita dimana tingkatannya tuh lebih jelas, lebih tinggi, terus kayak mana cara menjelaskannya itu lebih beda dari waktu kita di SMA. Karena di SMA atau di SMP kan kita masih kayak ngeliat teks yang sepanjang-panjangnya gini, terus tuh kalau di kuliah itu kita kayak
gimana kita bisa menguasai materi sehingga pas kita penyampaian tuh gak fokus ke PPT yang kita kita tampil. Jadi kayak di PPT itu cuma fokus kayak ada judul besar sama sedikit aja dan kita ngejelasin. Nah, dari penyampaian PPT sini kita bla 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 gitu. Nah, nggak usah, boleh pakai kertas kecil gitu kan, kayak ingetin poin-poinnya itu boleh. Jadi jadi di perkuliahan ini kayak emang lebih naik lagi gitu, gimana kita bisa menyampaikan tanpa kita harus selalu melihat teks gitu. Nah, jadi kita memahami apa yang telah kita buat gitu. Dan di situ udah mulai kebantai oleh tugas-tugas. Ica nggak punya laptop tapi untungnya Ica punya teman yang baik, jadi mereka yang meminjamkan gitu. Nah, setelah dibantai oleh tugas-tugas ini, setelah UTS adalah fase yang cukup bikin otak berputar-putar, karena ini kan UTS-nya ada yang lisan dan tulisan nih. Kalau yang lisan ya gimana cara kita merangkai kata-kata dengan kalimat yang benar dan jawaban yang benar. Kalau tulisan ini kan udah kembali ke bagaimana cara kita mengarang ya, karena kadang kan mahasiswa tuh gitu ya, kalau misalnya nggak tahu ya udah karena bebas dulu, yang penting kertas nggak kosong, penting kita menjawab, kita menghargai soal yang diberikan oleh dosen tadi. Setelah itu udah melewati fase UTS ini yang sudah membuat pusing banget sih sebenarnya. Beda sih UTS SMA sama di perkuliahan ini beda ya. Bedanya gimana? Ya nanti yang belum pernah gitu kan, adik-adik yang masih SMA, nanti kalian bakalan ngerasain UTS-nya gimana, tapi nggak sampai kayak bikin kalian mau gimana, enggak, ya udah dijalanin aja gitu, karena bakalan berlalu. Kalau nggak dilaluin nggak akan berlalu. Setelah menghadapi UTS itu, lalu masuklah lagi ke bulan-bulan di pertemuan ke-10 sampai ke-16 itu adalah project ya. Projectnya ini banyak banget projectnya, banyak banget. Jadi setiap mata kuliah itu bakalan ada projectnya ya, jadi bakalan ada projectnya guys. Tapi projectnya seru, karena apa? Karena Ica udah mencintai prodi ini. Iya, seriusan, karena kayak seseru itu ya. Kebetulan kan juga di FKIP kan, berarti kalau orang mikir oh ya udah ini calon-calon guru, calon-calon dosen gitu, kayak mana Ica udah mikirin nih, ini asik loh, perkuliahannya asik, jadi nanti kalau Ica jadi guru harus asik juga nih, gak boleh kayak mentok-mentok ngejelasin ke anak tugas, ngejelasin ke anak terus nggak ada timbal baliknya, anak juga kayak ngantuk ngantuk gitu kan. Tugas enggak, kita akan buat project nih, kita bakalan udah kebayang loh kayak ngebuat pembelajaran ini tuh asik gitu kan, jadi mereka nggak bosan. Apalagi kayak pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, gimana seorang guru membangun nih rasa nasionalisme dalam diri anak-anaknya gitu kan. Biar apa? Biar terjalin hubungan yang kuat antara warga dan negara. Bener kan? Jadi kayak doain aja ya yang terbaik gitu. Mungkin itu sedikit pengenalan tentang diri Ica dan perjalanan kuliah Ica yang baru 3 bulan. Kedepannya akan Ica ceritain lagi nih, atau Ica bakalan bikin video a day in my life, atau Ica bakalan bikin apa gitu kan. Dan itu lagi menjalani project-project. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Ini merupakan video pertama dari Ica Putri Irwansyah. Dan kapan-kapan lagi. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Nanti Ica akan buat nih apa ya, opening dan closing yang menarik kita. Untuk sekarang ini masih polosan. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.